Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat iman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berjumpa lagi kita dalam acara Kultum Ramadan tahun 2003. Adapun yang akan saya sampaikan adalah tentang adab-adab bagi seorang penuntut ilmu. Teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya menuntut ilmu itu adalah kita diperintahkan dan hukumnya wajib bagi setiap muslimin dan muslimat. Talabul ilmi fardun ala kulli muslimin wal muslimat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslimin dan muslimat. Di antara adab-adab dalam kita menuntut ilmu atau kita mencari ilmu, yang pertama dan yang paling utama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu bergantung kepada niatnya. Ya, jadi kita harus ikhlas lillahi ta'ala. Jangan sampai kita ada niatan mencari ilmu, ya, untuk mencari dunia, mencari materi, ya, untuk niat-niat yang tidak benar, niat-niat yang tidak bagus, untuk mencari harta, kedudukan, jabatan, ya, hati-hati. Allah mengetahui segala niat kita, ya, hati-hati. Innallaha alimun bidatis sudur. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati. Ya. Kemudian kalau dalam menuntut ilmu itu jangan sampai kita niatkan tadi niat-niat yang salah, ya. Misalkan niatnya menuntut ilmu supaya dapat ijazah. Nanti dengan ijazah itu, ya, bisa kita bisa mencari kedudukan, harta benda. Tidak, itu salah. Tetapi kalau niatnya mencari ijazah ini memang karena sudah sistemnya kita seperti itu, administrasinya, dan dengan ijazah ini adalah wasilah nanti kita bisa berdakwah, kita bisa mengajar, ya, saya kira ini suatu niat yang selamat, yang baik. Nah, ya. Kemudian yang kedua dalam kita menuntut ilmu adalah, ya, kita harus bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Manjadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh maka pasti dapatlah ia. Tak boleh kita bersantai-santai. Kita harus sungguh-sungguh, rajin, ya, belajar dengan sungguh-sungguh, membaca banyak buku supaya wawasan kita bertambah. Ya, memiliki beberapa guru, banyak guru. Semakin banyak guru seseorang, semakin bagus ilmunya, semakin luas cara berpikirnya. Menghadiri majelis-majelis taklim rutin, hadir rutin. Ya, ini bersungguh-sungguh dia. Menghafal Al-Quran, menghafal hadis, menghafal makalah, ya. Ini dia bersungguh-sungguh. Ilmu tidak bisa didapatkan dengan santai dan malas-malasan, tetapi ilmu akan Allah berikan kepada orang yang sungguh-sungguh dalam mencarinya. Yang ketiga, seorang penuntut ilmu harus, ya, meninggalkan kemaksiatan, karena maksiat ini menghalangi masuknya ilmu, ya. Karena kata Imam Syafi'i, al-ilmu nur wa nurullah la yu'ti li asi. Ilmu itu cahaya, dan cahayanya, ilmunya Allah tidak akan diberikan kepada orang-orang yang ahli maksiat, suka maksiat, suka main perempuan, suka pacaran, suka judi, suka mabuk, suka bohong, suka ghibah, suka fitnah, suka adu domba, ya, suka ingkar janji, suka khianat, suka riya, pamer, ujub, sum'ah, nggak bakal Allah berikan ilmu.
Jadi harus jadi orang-orang yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adabnya adalah ketika memiliki ilmu harus niatkan untuk membela syariat Islam, membela agama Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kalau ada orang-orang yang menjelekkan Islam atau para orientalis menjelek-jelekkan Islam, maka kita sebagai penuntut ilmu kita bisa mendebatnya, kita bisa membela agama kita. Ya, kalau banyaknya kitab-kitab buku-buku ini, kalau orang orientalis datang menjelek-jelekan Islam, maka buku ini tidak bisa berbuat apa-apa. Yang bisa berbuat apa-apa mendebatnya adalah seorang manusia, seorang pendakwah, seorang dai, seorang pecinta Islam bisa membela Islamnya. Oleh karena itu, maka kita harus menjadi orang yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kita menuntut ilmu harus bisa untuk menyebarkan ajaran agama Allah, agama Islam, dakwah, mengajak kepada kebaikan, meninggalkan kepada keburukan, kemaksiatan, kemungkaran. Ya, jangan sampai kita hanya berdiam-diam diri saja di rumah, seorang dai, tapi tidak. Dakwah di masjid-masjid, di pasar, ya, sekolah-sekolah, keluar berdakwah. Sebarkan agama Allah. Balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat, kata Rasulullah. Niscaya menyelamatkan mereka, ya, dari jalan-jalan kemaksiatan, kemungkaran. Semoga ada manfaat. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.